Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Komalasari, NIM 1909583. Saya akan menerangkan mengenai pendidikan inklusi. Menurut saya, pendidikan inklusi adalah suatu pendidikan yang mendasarkan kepada anak yang memiliki spesifikasi atau anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Namun secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki berkebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Kemudian ada hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga hal, yaitu faktor lingkungan, faktor dalam diri sendiri, kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Filosofi sistem pendidikan inklusi adalah merupakan sistem pendidikan yang menghargai bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbeda-beda atau unik, menghargai dan menghormati bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat, dan manusia diciptakan untuk membangun sebuah masyarakat, sehingga sebagai masyarakat normal ditandai dengan adanya keberagaman dari setiap anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan di antara manusia tidak harus diperlakukan eksklusif, sehingga keberagaman yang terjadi di satu masyarakat adalah sesuatu yang lumrah atau normal. Pandangan layanan pendidikan bagi para penyandang cacat adalah layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan humanistik. Pandangan ini sangat menghargai manusia sebagai manusia yang sama atau equal, dan memiliki kesempatan yang sama besarnya atau equity dengan manusia lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Istilah cacat juga disesuaikan dengan karakteristiknya. Menurut ILO tahun 2001 antara lain disebutkan. Yang pertama ada impairment. Istilah ini digunakan dengan merujuk pada abnormalitas atas kekurangan atau hilangnya fungsi-fungsi tubuh secara psikologis, fisiologis maupun anatomis. Istilah impairment banyak digunakan dalam dunia medis atau dunia kesehatan. Nah, yang kedua ini adalah disability. Disability adalah ketidakmampuan melakukan sesuatu. Misalnya nih, tidak mampu berjalan, tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu berbicara, dan lain sebagainya. Disability merupakan kekurangan atau kelemahan yang disebabkan oleh adanya impairment. Disability merujuk pada gangguan performance seseorang yang disebabkan tidak berfungsinya psikologis, fisiologis maupun anatomi seseorang. Yang ketiga ada handicap. Handicap adalah disability yang disebabkannya hambatan sosial, antara lain ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan atau aktivitas sosial. Jadi istilah cacat ini dibedakan menjadi tiga. Yang awal dan utamanya yaitu impairment, yang kedua disability, yang ketiga handicap. Namun secara umum karakteristik anak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada anak normal, yang kedua ada anak beresiko, dan yang ketiga ada anak berkebutuhan khusus. Nah, anak normal sendiri yaitu anak yang memiliki pola perkembangan fisik,
mental, intelektual, moral, dan sosial normal mencakup 68% dari populasi. Dari populasi di sekolah, anak-anak ini menggunakan kurikulum reguler. Kemudian ada anak beresiko, yaitu anak dengan latar belakang, karakteristik atau perilaku yang mengancam atau mengurangi kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah dan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga ini ada anak berkebutuhan khusus, adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya secara signifikan dan meyakinkan mengalami penyimpangan, baik penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Kemudian ada klasifikasi anak berkebutuhan khusus, di antaranya anak dengan tunanetra atau gangguan penglihatan yang menyebabkan kurang awas atau tunanetra total. Yang kedua, anak dengan gangguan tunarungu atau tunawicara, yaitu gangguan pendengaran dan bicara. Nah, yang ketiga ada anak dengan gangguan tunagrahita atau gangguan kecerdasan. Seperti contohnya misalkan anak tunagrahita yang IQ-nya ringan, yaitu di antara 50 sampai 70. Kemudian ada anak tunagrahita sedang, yaitu IQ-nya antara 25 sampai 49. Nah, ada juga anak yang tunagrahita berat, yaitu IQ-nya 25 ke bawah. Kemudian ada anak tunadaksa, yaitu gangguan anggota gerak, seperti anak yang layu atau polio. Kemudian anak dengan gangguan fungsi syaraf. Nah, yang ketiga ini, yang kelima ini ada anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras. Selanjutnya ada anak gangguan belajar spesifik, yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, serta memori dan perilaku sosial. Anak yang mengalami gangguan akademik, kurang membaca, kurang menulis, dan kurang berhitung. Kemudian ada anak yang lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, dan juga anak yang menyelesaikan tugas-tugas akademik terlambat dibandingkan dengan teman-teman seusianya, atau anak yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, kemudian ada anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, yaitu CIB, yang kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap meragukan atau skeptis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap diri orang lain. Kemudian yang terakhir ada anak autis, yang dibedakan menjadi autistic disorder, Asperger syndrome, PDD-NOS, Rett disorder, dan yang terakhir childhood spectrum disorder. Nah, selanjutnya ada identifikasi anak berkebutuhan khusus. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukenali. Istilah identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang, orang tua, guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris, neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya, yang anak-anak normal lainnya atau anak-anak seusianya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.